Oke, assalamualaikum. Panas berlebih di smartphone atau bahasa gaulnya overheat tentunya masih bisa kita jumpai di HP kelas menengah ke bawah atau bahkan kelas menengah sekalipun. Nah, di video ini aku mau share gimana sih agar panas di HP kita biar gak terlalu menjadi-jadi. Ada beberapa tips yang akan kita bahas. Tips yang pertama kita bahas dari yang simpel dulu, yaitu kecerahan. Yang aku alami saat menggunakan HP dengan kecerahan yang maksimal, faktanya akan lebih cepat mengundang panas, selain itu juga cukup makan baterai juga. Jadi sebisa mungkin kita atur kecerahan HP seminimal mungkin. Selama gambar yang ditampilkan HP nyaman di mata kita. Nah, tips yang kedua ini mungkin sering kita abaikan, yaitu suhu ruangan atau suhu sekitar. Nah, jadi untuk tips ini kita bisa pakai HP di dalam ruangan yang suhunya dingin, contohnya ruangan ber-AC, atau kalau enggak kita bisa gunakan di dekat kulkas sekalipun. Cara ini yang beberapa hari ke belakang aku aplikasikan, karena jadwal frame teman-teman tahu sendiri, termasuk ke HP yang gampang panas juga. Dan hasilnya menurut aku agak lebih mendingan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk tips yang ketiga, sebelum pakai HP-nya, kita bisa masukkan dulu 1-2 menit ke freezer, tapi jangan terlalu lama jadi supaya dingin aja. Dan jangan lupa juga dibalut biar gak ada air yang masuk. Dan tips ini bisa kita lakukan juga ke alat-alat selain freezer, tapi yang fungsinya kurang lebihnya sama. Jadi kalau ada silahkan teman-teman coba, tapi kalau nggak ada jangan dipaksa juga karena masih banyak banget tips lainnya yang masih bisa teman-teman coba. Contohnya tips yang keempat ini. Tips ini mungkin yang paling masuk akal walaupun tips-tips sebelumnya bisa juga karena aku udah coba dan mendapatkan impact yang bagus. Yaitu kita bisa pakai alat atau aksesoris tambahan seperti kipas atau cooling fan untuk HP ya teman-teman ya. Dan sebelum beli cooling fan atau kipas, ada istilah yang disingkat jadi RPM. RPM adalah rotasi kipas itu per menitnya. Nah, jadi semakin besar RPM-nya, efek ke HP kita akan makin bagus karena putaran kipasnya akan lebih kencang juga. Tapi di sisi lain, suara kipasnya pun pasti agak ngeganggu juga. Dan kalau menurut aku di sektor harganya pun pasti agak lebih mahal ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk tips yang terakhir, kita bisa gunakan mode hemat daya maksimal yang disediakan HP kita. Karena pada dasarnya di HP yang speknya nanggung atau HP kentang, kita gak bisa pilih mau performanya tinggi, tapi mau suhunya juga dingin. Jadi kita harus pilih salah satunya. Kalau mau suhu HP dingin, ya kita terima konsekuensi dengan performa seadanya. Tapi kalau kita mau performanya yang maksimal, kita harus terima juga konsekuensinya dengan HP yang akan lebih cepat panas ya teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi atau untuk meminimalisir ini, pengguna HP Android yang udah di-root lebih diuntungkan karena bisa mengatur kecepatan CPU atau clock speed-nya. Contoh aplikasi untuk mengaturnya seperti Smart Pack Manager, Kernel Auditor, atau Set CPU. Istilah performa maksimal bahasa gaulnya adalah overclock, sebaliknya underclock untuk hemat daya. Nah, mungkin itu aja tips dari aku. Semoga user HP Kentang terbantu dengan menerapkan tips di video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.